hello, herzlich willkommen. Welcome back with us again. Yo guys, welcome back to this channel again. So today we're gonna talk about 10 hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian di Jerman. Jadi untuk yang pemula yang baru datang nanti di Jerman, kalian harus tahu 10 hal ini. Ini sangat penting bagi kalian guys. Ini best dari pengalaman kita, yang Genau. pasti Pertama adalah fun. Jadi di Jerman ini sistem pengolahan sampah plastiknya sudah baik, makanya itu diadakan yang namanya fun. Fun ini adalah jadi kalian beli minum itu udah sama beli botolnya juga. ya, jadi harga botolnya biasanya 25 sen. Atau sekitar 4.000 rupiah. Jadi kalau harga minumnya itu 10.000, harga botolnya itu rohnya 5.000-nya gitu. Jadi di Jerman itu jangan buang. Jangan buang botol sembarangan. Itu nanti kalau ditukar bisa dapat uang lagi balik. Kalian pernah buang botol fun di Jerman? Kedua, Kenal. Yang kedua itu jangan lupa bawa tas belanja kalau mau belanja di Jerman guys, di supermarket. Karena di supermarket itu tidak disediakan plastik kresek. yang ada di Alfamart, Indomaret. Jadi nanti kalian harus bawa tas belanja atau enggak nanti beli di tempatnya langsung. Kan juga menyediain paper bag, tidak terlalu mahal tapi Lumayan ya. ya lumayan guys. Sayang mending bawa sendiri dari rumah. Ya. Terus nanti kalau mau belanja itu kalau mau pakai Mau pakai stroller atau Ya. mau pakai keranjang belanjaan. keranjang belanja itu harus bawa koin guys. Jadi kita harus masukkan koin ke dalam baru kita bisa pakai gitu. Jadi kalau pas udah mau balikin Strollernya lagi atau terus Volkswagen-nya jangan lupa diambil lagi uangnya guys. bisa lagi gitu. diambil duitnya gitu. 3. Transportasi publik harus selalu pakai tiket. Ini contohnya ya. Tiket kita. Ini tiket bulanan yang dia itu dari kartu bank kita atau debit kita gitu. Dia langsung didebit per tiap bulannya. Kalau di Jerman itu sistem transportasinya itu kita harus selalu bayar tiket guys. Jadi nggak ada yang gratis. Jadi kalau di Jerman itu kereta apinya kan kita nggak ada yang kontrol. Nggak kayak di Indonesia. Kalau Iya. di Indonesia kan contohnya komuter lain itu ada untuk ngasih tiketnya ya, untuk kayak stick kayak gitu. Nah di sini tuh nggak ada mesinnya, jadi kita cuma standby bawa aja. Nanti sometimes bakalan ada petugas, dia tuh randomly tiba-tiba datang ngecekin mana kartu mana tiket kayak gitu. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Sebetulnya kemungkinan besarnya tuh kayak 30% kalian bisa naik transportasi di sini tanpa bayar. Tapi ya kalau kalian lagi atau lagi nggak lucky ya harus bayar 60 euro 60 euro, kurang guys, lebih 60 sampai 80 dendanya. Jadi ya kalau naik transportasi di Jerman harus selalu standby balik tiket guys. Oke. Sebetulnya kalau daya kepribadian nggak masalah jadi penumpang gelap. Karena jarang itu Dicek gitu guys. Jadi kita bisa Kurang lebih kita aja selama sebulan kayaknya nggak ada ya, Nggak pernah kayak dicek, 3 ya. bulan sekali kita kalau misalnya ke sekolah baru ada pengecekan, itu pun jarang-jarang Jadi kita bisa naik itu tanpa tiket guys. sebetulnya. Sebetulnya ya. Tapi kalau beruntung, Kalau beruntung kalau kalau enggak ya udah bayar lah doh 60 euro. Kita 1 juta. gitu guys. 4, nomor 4. Jadi nomor 4 itu tentang Nazi. Apapun yang berbau dengan Nazi di sini tuh dilarang. Dilarang pernah menyebut nama Hitler atau pernah berbicara tentang masa lalu Jerman. Nah, di sini agak sensitif. Jadi orang itu Jerman dulu dibantainya semua negara-negara lain, negara Eropa, dibunuhnya semua orang-orang Yahudi. Jadi itu untuk orang ini suatu Sakral, sensitif, Ya. hal yang jangan diungkit ya, kembali karena genau, menyakitkan. gitu. Karena menyakitkan gitu. untuk mereka gitu. Ya. Karena mereka pun tidak suka yang seperti itu. Genau. Itu number 5. Waktu Ruhe. Ruhe itu adalah waktunya waktu tenang. Jadi di waktu tenang itu contohnya dari jam 9 malam sampai dengan jam 6 pagi itu bisa jangan berisik. Khususnya apalagi yang tinggal di apartemen. Ya. Karena itu kan atas bawah ya, contohnya dia tinggal di atas lantai 3, lantai 4, lantai 5 kan kalau dia berisik bisa terganggu dan tetangganya juga seperti itu. Dan orang Jerman ini sangat menghargai yang namanya waktu tenang. Jadi Genau. ketika waktu tenang ya memang tenang gitu. Jadi jangan heran nanti kalau tiba-tiba ada tetangga gitu guys yang panggil Ketika lagi polisi. party jam 9 kayak gitu, dia bisa manggil polisi Dia karena bisa manggil polisi guys. peringatan dulu, Ya, jangan gitu, berisik. Mas. Lu ya tetap berisik bakalan dipanggil polisi dan itu boleh. Gitu, Mas. Dan lu bakalan kena strafe atau kena denda. Ya. Jadi jangan lupa jam 9 sampai jam 6 pagi itu Ruhe atau waktu tenang. Ya. Number 6. Lalu bawa uang cash di Jerman. Sometimes Kalau mau jalan-jalan atau mau belanja atau mau dimanapun di Jerman itu kalian harus bawa uang cash, jangan lupa karena kalian bisa pakai bayar kartu tapi bagian tempat belanja gitu sama toko-toko lain nggak itu nerima nggak yang nerima nama yang namanya kartu. credit card. Jadi orang itu lebih menghargai uang cash gitu guys. Bentuknya kartu itu times beberapa tempat gak nerima. Kadang-kadang Dia nggak, cuma ya, genau. cash only. ya gitu. Ya. Jadi kalau mau belanja di supermarket mau beli makanan terus nggak bawa uang cash cuma bawa kartu ya
Ya, Kidneys, jadi nggak bisa. unfortunately nggak bisa. Gitu Laida. guys. Jadi harus pakai uang cash. Jadi uang cash harus selalu standby di kantong kalian. 7. Small talk. Small talk atau cincong om Indonesia. Ya. Jadi orang Jerman itu nggak suka yang namanya small talk. Jadi memang dasar naturnya orang sini, orang Jerman itu dia nggak terlalu terbuka dengan orang asing. Bukan orang asing dalam artian orang asing seperti kita yang nggak kenal gitu loh. Ya, gini guys. Jadi di sini agak sedikit tertutup orangnya, sedikit lebih dingin. Jadi orang ini kurang suka yang namanya small talk atau Jangan rasa sakit hati atau gimana, memang dasar mereka begitu. ya. 8. Don't walk on the bike line. Jadi di trotoar di Jerman ini ada trotoar putih dan trotoar merah. Dan kalian harus perhatikan di trotoar merah itu adalah jalannya Untuk sepeda. Dan di sini lumayan banyak juga pengguna sepeda. Jadi Ya. kalian harus hati-hati dan jangan gunakan jalan itu. Jadi tapi kalau nggak ada pengguna jalan pun kalian jalan merah, jangan heran kalau kalian diliatin sama orang gitu karena itu bukan jalanan yang untuk dijalani pejalan kaki, tapi jalanan untuk yang dijalani sepeda. ya, Gitu. gitu guys. Jadi nanti jangan heran kalau dari kita jalan di linea yang warna merah nih, terus dari belakang ada yang bunyi. Teriakin. Diteriakin nggak marah gitu, jangan heran karena itu memang untuk sepeda guys, khusus untuk sepeda. Jangan pernah jalan di Line merah line merah, itu untuk pesepeda. 9. adalah Pünktlichkeit So. atau tepat waktu. Di Jerman itu nggak ada yang namanya mengaret. Jadi kita mau jumpa sama teman atau mau pergi kerja, kita harus pünktlich guys. Minimal 10 menit atau 15 menit sebelum kita harus sudah sampai di tempat. Terutama kalau kalian mau jumpa sama orang Jerman, teman sama orang Jerman. Kalau kalian terlambat, orang itu pasti nanti agak bukan marah tapi kayak kesal gitu. Karena orang itu 20 menit sebelum orang itu udah sampai gitu. Kebanyakan orang Jerman seperti itu pünktlich. Apalagi kalau kerja itu yang paling parah guys. Orang ini wow, pünktlich memang richtig, memang tepat waktu gitu guys. Yang paling penting itu tepat waktu itu penting sekali di sini. 10, the last point. Ya, merencanakan dan menyusun waktu. Itu guys, itu penting kalau di Jerman. Nah kan di sini tuh semuanya nggak bisa yang namanya mendadak kayak di Indonesia. Even kalau lu sakit ke dokter nih kan, harus yang namanya Buat janji dulu buat guys. janji dulu sama dokternya. Lalu nggak tahu kapan mau sakit. Kadang itu nggak masuk akal sih kalau sama aku pribadi ya. Tapi ya itu di sini sakit itu harus punya janji dulu. Tapi di sini ada sih yang namanya emergency tetap. Ya. Tapi tetap aja ya, apapun di sini harus pakai janji, nggak bisa sembarang datang. Jadi kalau kalian sakit gigi contohnya, kalian udah sakit nih, udah mau parah nggak tahan lagi tuh, kalian harus nelpon dulu, dapat janji dulu baru bisa pergi. Kalau enggak ya, harus nunggu lagi guys gitu. Tapi Gitu guys. Dan contoh yang kedua itu kalau kalian mau jumpa dengan teman orang Jerman, itu kalian nggak bisa direct atau langsung ketok pintunya terus bilang ayo kita jalan-jalan atau ayo kita melakukan sesuatu gitu. Itu nggak bisa guys. Orang itu Bisa mungkin jadi udah punya rencana lain. Jadi sebelumnya kita harus kita kabari dulu kapan waktunya, terus hari apa gitu, jam berapa gitu semua. Jadi semua harus dikenakan sebelumnya. So that's all rangkuman kita 10 hal yang harus kalian ketahui ketika kalian di Jerman. Jadi itu sangat penting bagi kalian yang baru-baru datang ke Jerman Atau mau datang ke sini harus ya minimal udah tahu hal-hal ini Genau. gitu. Jadi itu semua yang udah kami alamin. Jadi Ini udah kita rangkum. Genau. Sebetulnya masih banyak lagi. ya, Tapi untuk yang pertama kita bikin ini dulu. Ya, Don't forget to like, subscribe. Atau ada yang kalian ingin tanyakan atau masih belum kurang jelas, komen di bawah. And see you in the next video. Cheers. pertama. Let's point. Oh, kau yang pertama. Oke. Oke, yang Contohnya ini lagi ada event bola. Kalian pergi aja ke sana, Ya, kumpulin mulung. botol-botol. Tapi itu memang lumayan ya kan, Bang? ini belanja bawa koin tas belanja. Oke, number 1. Number 2. Number 2. Number 1 tapi tangannya cuy. Tapi jangan lupa juga bawa koinnya, coba tahu dia mau pakai wagen ya itu. udah. Ulangi udah lewat. Ya. Lu aja lah yang ngomong sekalian kalau gitu. Yo guys, jadi nomor 2 itu Tapi kalian itu 1, 2, 3. yoga. Apanya? 1, 2, 3. Poin kedua. Sini di tempat belanja di tempat
Di supermarket. Karena di supermarket itu mau ambil apa namanya, mau pakai Mau pakai stroller atau Ya. mau pakai keranjang